Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Lavia Mirayanti dengan NIM 043 dan rekan saya Amelia Vitasari dengan NIM 044. Saya Anafa Nufaida dengan NIM 069. Saya Maritia Devi Maya Putri dengan NIM 052. Kami di sini akan melakukan wawancara di UMKM, yaitu GR Souvenir Jogja. Stay tune ya. Kami dari Universitas Sarjana Taman Siswa di BSG nambah video wawancara UMKM. Yang mangke niku tanya-tanya tentang seputar UMKM, begini, kemudian pasarane, terus apa karyawane, langsung mau deh Pak. Jadi teman-teman di sini kami melakukan observasi wawancara di salah satu UMKM Gerabah di Gunung dengan Bapak. Yang itu ada Mbak. Bapak ini UMKM-nya namanya apa ya Pak? Kalau usahanya namanya GR Souvenir Mbak. Pendirinya saya. Kemudian pertanyaan pertama, bagaimana awal mula bisnis Gerabah ini dimulai? Siapa pendiri utama dan apa latar belakang Bapak mendirikan usaha ini? Ya kalau usaha ini emang sudah turun temurun Mbak. Di sini kan memang sentra kerajinan Gerabah. Nah di sini ada sekitar 60 pengrajin. Nah itu dulu emang awal-awal sini itu sebelum keramika yang gini itu yang dibuat usahanya sejenis alat-alat rumah tangga. Itu ya seperti kuali, keren, cobek itu tahun 1080-an itu dibina dari dinas 90-an Mbak, dibina dari dinas itu kerjasama dengan Kasongan itu pakai tanah yang warna merah, tanah liat. Kalau dulu emang tanah sawah asli sini kalau dulu. Nah, tanah liat ini semakin berkembang Mbak, nanti bisa buat untuk souvenir pernikahan. Nah, dulu orang tuaku juga kayak gini. Nah, terus menurun ke saya. Itu saya udah mulai usaha itu tahun sekitar 2008 itu udah mulai usaha, tapi masih kerjasama dengan Kasongan, penyuplai Kasongan. Nanti setengah jadi kirim ke Kasongan. Terus 2013 itu mulai online ya. Pasarannya di Shopee atau? Dulu itu malah Shopee belum ada. 2013 itu Tokopedia sama Bukalapak. Ya. Sekarang Shopee ya. Ada web, Instagram juga. Berarti bapaknya generasi kedua ya? Iya. Generasi kedua. Kemudian pertanyaan kedua, apa visi dan misi awal UMKM saat didirikan dan bagaimana visi tersebut berkembang seiring waktu? Karena kan adanya perubahan teknologi, misalnya Pak, dulunya hanya penyetor, sekarang bisa pakai online. Ya kalau visi dan misinya kalau ini emang buat mencari nafkah sih Mbak. Dan ya kalau saya itu kenapa pengen ya lebih bangga itu Mbak, usaha kayak gini itu salah satunya itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga udah yang bekerja sini ya Mbak, itu yang ngecat itu ada 2 orang, biasanya kan 3. Itu karena habis COVID itu udah nggak terlalu banyak orderan, itu sekarang cuma 2. Terus bisa memperdayakan sekitar sini juga. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah karyawan terlibat antusias dalam proses pembuatan gabah seperti proses pembuatan dari awal sampai akhir, atau mereka kurang bermotivasi seperti sering terlambat atau hasil kerja yang tidak konsisten? Ya kalau karyawan memang sudah ya konsisten sih Mbak. Ya mereka juga bertanggung jawab. Tapi sini enggak. Kalau dulu emang saya itu buatnya dari awal sampai akhir dulu. Tapi sekarang karena yang ngejar waktu, kalau dari awal sampai akhir emang butuh waktunya lebih lama. Itu saya sekarang kalau misalnya ada order
itu saya kerjasama sama pengrajin sekitar. Nanti setengah jadi itu setelah proses pembakaran itu nanti setor ke sini. Nah di sini nanti diambil sama pegawaiku yang ngecat. Terus pertanyaan yang keempat, apakah karyawan mematuhi aturan kerja seperti fleksibel kerja atau standar kualitas gabah? Kalau di sini sistemnya borongan sih mbak. Kalau untuk aturan ya emang sesuai permintaan, maksudnya sesuai request pembeli. Misalnya mbak ini warnanya dibuat kayak gini, ya harus kayak gitu. Itu aturannya emang kayak gitu. Kemudian, apakah ada konflik antar karyawan dan bagaimana dinamika kelompok mempengaruhi kerja tim dalam UMKM ini, Pak? Ya kalau konflik selama ini nggak ada sih, Mbak. Kayaknya kan ya kayak malah jadi keluarga. Jadi misalnya ada masalah malah mereka juga ikut bantu. Misalnya kemarin ada yang dari customer itu salah kasih tanggal, Mbak. Seharusnya tanggal 21 tapi dia kasihnya tanggal 10. Padahal waktunya udah mepet. Nah itu pegawai itu aku kasih tahu kalau ini salah gini-gini. Ya mereka bantu buat ngerubah, bantu memperbaiki. Itu tanggung jawab. Kemudian, apa ada langkah-langkah yang bisa diambil seperti memberikan insentif berbasis hasil, misalnya bonus untuk gerabah berkualitas tinggi atau melibatkan karyawan dalam keputusan desain produk? Ya kalau itu gimana Mbak maksudnya? Misalnya ini Pak, kalau tadi kan sistemnya borongan, nah itu apakah bagi hasil atau memberikan apa ya namanya bonus kepada pihak-pihak yang ikut borongan, berikan ada Kalau sistem tetangga-tetangga. borongan memang udah segitu sih Mbak di sini. Jadi mereka dapat berapa ya udah upahnya sekian. Tapi emang kadang pas ya misalnya hari raya, nah itu emang kita ya walaupun nggak seberapa kita kasih buat ya pokoknya Tunjangan. nyambung dilakukan Iya. kali silaturahmi. Selanjutnya itu bagaimana sih Pak cara meningkatkan komunikasi antar karyawan untuk membahas pesanan produksi gerabah tersebut. Nah itu apakah menggunakan alat seperti grup WhatsApp atau SMS begitu untuk koordinasi begitu. Kalau untuk koordinasi emang kita pakai WhatsApp Mbak. WhatsApp. Misalnya ada Mbak ini ada orderan sekian, nanti motifnya kayak gini, itu nanti kita kirim via WA. Jadi mengerjakan sendiri-sendiri gitu Pak. Soalnya di sini kan kalau dulu emang kerjanya di sini Mbak. Sebelum Covid itu di sini, cuma di sini karyawan. Tapi semenjak Covid itu kan karena mereka punya anak sekolah, Ya. nah itu belajarnya kan daring. Ya. Kalau nggak di Gitu. ditungguin sama orang tuanya nggak dikerjakan, nah, itu mereka kerjaannya dibawa pulang, malah sampai sekarang. Jadi nanti kalau ada kerjaan, ada pesanan itu nanti dibawa pulang, nanti jadi tinggal kayak gini kita packing aja. Nah yang selanjutnya itu misalkan ada konflik kayak ada yang komplain gitu kayak pesanannya tidak sesuai, itu bagaimana sih Pak cara menyelesaikan konfliknya gitu? Kalau konflik itu kan malah ke customer dengan pribadi yang punya ini Iya. Mbak. Ya itu kalau salah kayak gitu sih jarang sih Mbak. Tapi kadang misalnya ada yang salah warna, ya udah kita cuma rubah aja gitu. Nanti misalnya aku bisa waktunya ya udah saya yang merubah. Kalau ada karyawanku bisa bantu ya udah mereka juga bisa ikut merubah, memperbaiki gitu. Kemudian menurut Pak, yang borongan tadi kira-kira berapa ya Pak karyawannya yang ikut borongannya? Yang borongan itu ya sekarang itu cuma 2 orang Mbak. 2 orang. Kalau misalnya pesanannya lagi naik gitu kira-kira berapa Pak? Sampai bisa berapa gitu? Kalau dulu sih 4 orang sih Mbak. 4 orang.
itu belum karena ini home industry ya keluarga juga ikut bantu gitu loh. Ada tambahan teman-teman? Enggak ya. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Sebelumnya tadi perkenalkan Pak, nama saya Marentia Devi Amalia Putri. Asal saya Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ini Mbak Amel, Kalasan. Terus ini Mbak Levi dari Kretek. Terus ini Mbak Ana dari Klaten. Nah, kos yang ini ngelaju semua. Sekian teman-teman video yang kami buat, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Bye bye.